Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana menyelesaikan elliptic PDE dalam domain dua dimensi dengan kondisi batas di Riclet di semua sisinya. Oke, nah kita punya sebuah contoh soal yang akan kita gunakan untuk mengilustrasikan implementasinya. Jadi di sini saya punya sebuah plat gitu ya. Nah, ada plat, sisi bawahnya temperaturnya 300 derajat Celcius, lalu sisi yang lain temperaturnya konstan juga 50 derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat ini adalah kasus konduksi dua dimensi pada plat segi gitu ya. Jadi nanti akan ada perpindahan panas dari sini ke sisi kanan, sisi kiri, dan sisi atas. Oke. Nah, konduktivitas termalnya 16,2 watt per meter Kelvin gitu ya. Oke, lalu suhunya ini sama seperti tadi ya. Kita tentukan apa distribusi temperatur yang ada di dalam plat ini. Nah, kalau kita lihat ini adalah permasalahan steady state gitu ya. Jadi permasalahan perpindahan panas steady state dua dimensi gitu ya. Nah, sebenarnya ini ada solusi analitiknya, oke, tapi kita tidak akan bahas solusi analitiknya. Oke, kita nanti akan coba masuk ke dalam solusi numeriknya. Oke, baik. Mari kita masuk ke pembahasan. Oke, nah persamaan aturnya atau governing equation-nya itu dapat kita tulis seperti ini. Oke, d kuadrat t per dx kuadrat, ya, tambah d kuadrat t per dy kuadrat. Oke, ini sama dengan 0. Oke. Jadi ini adalah persamaan Laplace. Jadi governing equation-nya di sini adalah persamaan yang dinamakan dengan persamaan Laplace. Oke, kalau kita lihat ini memang tidak ada K di sini ya, karena ini kondisinya kondisi steady state gitu ya. Nah, nanti K-nya bisa kita hitung dari persamaan konduksi termal. Oke. Nah, persamaan ini langsung kita diskretisasi menggunakan metode beda hingga atau finite difference. Jadi sama seperti boundary value problem pada ODE yang orde kedua, ini kita akan dekati menggunakan persamaan beda hingga pada orde kedua juga. T I plus 1, J. Ya. Jadi arah sumbu X diwakili oleh indeks I. Sorry, ini harusnya min 2 ya. Dan arah sumbu Y itu nanti diwakili oleh indeks J. Ini DJ kuadrat. Oops, sorry. Oh, sorry, ini I min 1. J min 1, J. Ini adalah J plus 1. Ini, ups, ada yang salah.
Oh iya, kurang satu kurung ya di sini. Ya, oke. Ya, ini adalah pendekatan beda hingganya seperti ini. Lalu kemudian kedua persamaan beda hingga ini kita substitusikan kembali ke eh, persamaan eh, diferensial parsial aslinya. Ya, ditambah dengan 0. Oke, ini adalah persamaan beda hingga yang kita eh, dapatkan. Oke. Nah, persamaan ini dapat disederhanakan menjadi seperti ini. Beta kuadrat, sorry, koma C ditambah TI 1, C 1 ya, beta kuadrat sama dengan 0. Ya, ini adalah persamaan modifikasi yang kita peroleh. Oke, di mana beta ini adalah apa namanya, aspek rasio dari grid 2 dimensi yang kita gunakan. Delta X per delta Y. Beta ini aspek rasio atau perbandingan panjang segmen di arah sumbu X dan sumbu Y. Oke. Ya. Persamaan atur dan diskreti. Oke. Diketahui. Oke. Kita import dulu paketnya, import mat. Lalu import matplotlib.pyplot as LP. Oke. Lalu kemudian import numpy as NP. Oke. Jadi kita akan coba gunakan NumPy untuk menyimpan data di dalam array dan juga untuk melakukan perhitungan. Jadi array atau list yang didefinisikan menggunakan NumPy ini biasanya bisa data aksesnya bisa lebih cepat dibandingkan list Python biasa. Oke.
Oke, ya, kita tunggu sebentar. Oke, sudah terdefinisi. Oke, lalu kemudian ini eh, karena dia ada di empat sisi, oke, atas, eh, atas, bawah, kiri, kanan, kita akan definisikan kondisi batasnya itu menggunakan arah gitu ya. Jadi atas ini nanti adalah temperatur north gitu ya, karena dia ada di atas ya, arah utara gitu ya. Lalu kemudian yang bawah ini T south, eh, ini 300 derajat Celcius, ini 50. Lalu kiri kanan itu nanti sebelah kiri ada west, ini juga sama 50. Kanan ini ada east, ya, sama juga 50 derajat Celcius. Oke. Ini tidak saya ubah menjadi eh, Kelvin karena kalau kita lihat di persamaannya, dia tidak ada suku yang mengandung konstanta seperti konduktivitas termal. Jadi kalau ada konduktivitas termal, biasanya kan ada dalam satuan konduktivitas termal atau koefisien konveksi itu ada sepertemperatur. Jadi secara formal satuan temperatur yang kita gunakan harus kita samakan antara eh, sifatnya, antara parameter sifat seperti konduktivitas termal atau koefisien konveksi dengan temperatur satuan variabel temperaturnya sendiri. Oke. Lalu kemudian eh, panjang sumbu X-nya satu. Oke, oh, belum kita tulis di sini ya. Plat logam persegi dengan lebar sisi katakanlah 1 meter ya. Oke. Jadi karena platnya persegi maka panjang arah sumbu X dan sumbu Y-nya sama 1. Oke, ya. Oke. Lalu kemudian kita buat solusi numeriknya. Oke. Nah, untuk menghemat penulisan, kita akan definisikan sebuah fungsi yang menghitung besarnya eh, residual. Oke ya, besarnya residual dari metode SOR. Jadi kita akan gunakan metode SOR untuk menyelesaikan persamaan ini. Nah, nanti jika persamaan beda hingga ini diterapkan ke seluruh titik, maka kita akan mendapatkan sebuah sistem persamaan linear. Oke, jadi kita akan gunakan metode SOR. Oke. Nah, kalau kita ingat, maka residual dari metode SOR itu adalah B eh, AX dikurangi B gitu ya, atau B dikurangi AX gitu ya.
Oke, jadi kita definisikan di sini def residual. Oke, saya namai Poisson karena persamaan ini adalah persamaan Laplace yang merupakan bentuk khusus dari persamaan Poisson. Persamaan Poisson bentuk umumnya dari sini nanti ruas kanannya tidak sama dengan nol. Oke, jadi kita coba definisikan ini. Jadi nanti bisa kita gunakan jika ruas kanannya tidak sama dengan nol. Oke. Jadi ini ada beta, lalu dx, lalu ada oke, solusi numerik ya. Ini ada Fij, oke. Jadi kalau kita lihat, oke, kita ini ya nanti ya. Sistem persamaan linier yang kita peroleh ini nanti seperti ini. A, gitu ya. Lalu di sini T, kalau ini sama dengan F, gitu ya. Oops, sorry. Ya, oke. Jadi seperti ini. Kita punya koefisien matrik, lalu T, lalu F. Nah, pada kasus ini, oke, ruas kanan ini sama dengan 0. Oke ya. Jadi ini bentuk umumnya. Oke. Nah, F ini tidak sama dengan 0 pada kasus perpindahan panas apabila terjadi pembangkitan panas gitu ya di dalam domainnya. Misal di domainnya itu ada heater gitu, ada electric heater. Nanti ini F-nya tidak sama dengan 0. Atau di dalam domainnya ada reaksi kimia yang sifatnya eksotermis yang menghasilkan panas. Maka ruas kanannya tidak akan sama dengan 0 untuk kasus perpindahan panas. Tapi kalau kemudian di problem domain itu tidak ada pembangkitan panas, ini ruas kanannya pasti sama dengan 0. Oke. Nah, ini Fij, lalu kemudian TI, J, M1, J-1, lalu TI, M1, J, lalu TI, J, lalu di sini T, I plus 1 J, lalu di sini TI, J plus 1. Ya. Nah, oke. Jadi ini biasanya adalah untuk 2 dimensi ini dx kuadrat. Ya. Oh iya. Oke. Dx kuadrat. Oke. Lalu ini bintang Fi.
oke, lalu dikurangi dengan beta kuadrat ini TI M1 bintang beta kuadrat tambah TI M1 E, oke, lalu dikurangi dengan 2 bintang dalam kurung 1 ditambah beta kuadrat J, oke, sama seperti ini tadi. Lalu ditambah TI P1J ditambah TI J plus 1. Ini adalah definisi residual. Oke. Nah, setelah ini kemudian kita buat diskretisasi domain. Diskretisasi domain. Jadi jumlah grid sumbu X-nya berapa? Misal 20. Karena persegi kita buat aja sama ya. Oke. Lalu DX ini adalah panjang domain di sumbu X dengan jumlah grid di sumbu X. Ini sumbu Y. Nah, lalu kemudian beta ini adalah DX seperti ini. Oke. Ini true point X-nya adalah titik yang sebenarnya, titik komputasi yang sebenarnya. Ini adalah jumlah grid arah sumbu X ditambah. Ini jumlah arah sumbu grid arah sumbu Y ditambah 1 juga untuk jumlah komputasi di sumbu Y-nya. Oke. Lalu kemudian endpoint X-nya ini sama dengan kita kasih keterangan ya. Input jumlah grid atau di arah X dan Y. Perhitungan lebar segmen atau mesh size di arah X dan Y.
perhitungan aspek rasio eh, sel ya, penentuan komputasi real. Oke, karena tidak ada Newman condition, maka kita tidak perlu ghost point sehingga jumlah poinnya ini sama dengan jumlah true pointnya. Oke. Oke, ini diskretisasi domainnya. Oke. Lalu koordinat di arah sumbu X-nya ini kita bangkitkan menggunakan NumPy. Kita gunakan fungsi linspace. Linspace ini nanti menghasilkan angka dari batas bawah ini, ya ini batas bawahnya 0,0. Ini adalah batas atasnya 1,0. Jadi batas atas batas bawah ini bisa diganti. Nah, titiknya ini nanti akan sebanyak n true point X ya. Titik yang ada di antara keduanya nanti di antara selang itu nanti sejumlah n true point-nya. Oke. Ya, kita coba kita print ya. Ya, jadi dari 0 sampai 1. Oke. Oke. Setelah ini kita lakukan kondisi awal. Oh, kita masukkan kondisi batas ya. Dan tebakan awal untuk SOR-nya. Oke. Oke, pertama kita akan gunakan kita akan simpan temperaturnya di sebuah list yang kita definisikan menggunakan NumPy. Oke. Jadi ini jumlah poinnya n point x poin y gitu ya. Tipenya adalah float 64 atau double precision floating point. Lalu kita juga akan definisikan R atau residualnya. Pertama kita isi dengan 0. Oke. Array menyimpan data temperatur. Array untuk menyimpan data residual. Oke. Nah, sekarang kita ini kondisi batas gitu ya.
kita inisialisasi dulu kondisi batas pada sisi bawah. Oke, for i in range ya 0,n point x list 0,i adalah threshold. Oke, nah kalau kita perhatikan ini i adalah indeks untuk sumbu x. Oke, searah sumbu x. Dan ini adalah indeks arah sumbu y-nya. Oke, jadi ini ada satu hal yang harus diperhatikan ya. Jadi saya tulis di atas pada sampai indeks list atau array 2 dimensi ini sedikit berbeda. Oke. Oh, ini kebalik ya. Harusnya oke. Ya, kita akan coba print dari R-nya ya. Print R list. Oke. Nah, kalau kita lihat ini karena jumlahnya sama ya. Jumlahnya sama, oke. Nah, ini coba kita tambah misalkan 2. Apa yang terjadi? Nah, kalau kita lihat misal supaya mudah ya. Misal ini kita kecilkan dulu menjadi 5. Oke. Kalau kita lihat ini X-nya kita tambah 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Sementara endpoint Y-nya tetap. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini adalah salah ini sebenarnya ya. Sorry kita ulang. Ini sebenarnya harusnya endpoint Y. Jadi dia kebalik gitu ya. Y-nya itu kebalik. Kalau begini kita lihat ini X-nya tetap ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena tambah 1 tadi di sini. Oke. Nah, sementara Y-nya ini tambah 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi deklarasinya yang betul seperti ini YX. Nah, indeksnya berbeda gitu ya. Ini indeksnya nanti adalah J, I seperti ini. Oke. Yaitu J, I bukan I, J. Jadi indeks sumbu X-nya ini nanti atau barisnya ini ada di kanan, bukan di kiri. Oke? Ya, kita kembalikan ya. Ini 20. Oke. Nah, ya ini kita hapus dulu. Oke. Ya, lalu ini kita lihat berarti ini kalau kita lihat J-nya sama dengan 0, berarti ini ada di bawah. Oke, paling bawah. Ini short. J-nya sama dengan 0. Oke. Lalu I, berarti ini nanti I ini dia akan iterasi dari kiri ke kanan. Oke ya. Jadi I ini nanti menunjukkan iterasi dari kiri ke kanan. Oke, bentar. Kita coba kan. Oke, saya coba carikan gambar ya.
Ya. Eh, kita save dulu. Oke, verifikasi domain. eh, verify. Ya, oke. Atau ini terlalu besar ya. Coba kita kecilkan seperti ini. Eh, dari sini masuk di sini. Masuk di sini. Source-nya ini. Nah, kalau kita lihat kondisi batas ini ketika D-nya sama dengan 0, ya, ini kebalik, emang D-nya sama dengan 0, maka dia berada di bawah ini, Y sama dengan 0. Lalu I dan ini diiterasi, berarti dia akan bergerak dari sini sampai ke titik ini. Oke ya. Lalu nanti ini di set temperaturnya panjang garis batas itu sama dengan T-shot. Lalu kita akan inisiasi untuk sisi atas. Oke. Sisi atas ini T North. Oke. Nah, ini masih sama I ya, range-nya karena iterasinya itu ke arah sumbu X. Tapi ini adalah N menjadi endpoint ini menjadi endpoint Y. Ini adalah endpoint Y min 1. Ya, kalau endpoint Y min 1 ini berarti nanti sama dengan end true point Y. Oke. Ya. Lalu sisi bawah atau south ya, south atas atau north, oke. Ini sisi kiri atau west, gitu ya. Nah, sekarang ini kita balik ya. Ini adalah J, ini endpoint Y, oke. Ini J, nah ini 0. Dan ini menjadi T west, oke. Ini sisi kanan east, sorry. Oke. Ini T east, ini endpoint Y karena vertikal, jadi J, oke.
ini adalah D, ini adalah entry point. Oke. Nah, sebenarnya ini kan titiknya sama karena persegi ya. Tapi nanti kalau kita punya bangun yang bentuknya persegi panjang, ini tidak bisa sama. Oke ya. Nah, lalu kemudian kita buat tebakan awal, temperatur awal untuk iterasi SOR. Oke. Nah, ini nanti harus ganda ya. Jadi pertama, eh, oke, karena ini nanti sisi dalam, oke, ini mulai dari 1 dan N true point Y. Oke. Lalu selanjutnya ini N true point X. Oke, ini sisi I. Nah, lalu di sini T list J, I ini sama dengan misal kita samakan dengan temperatur sisi northnya ya, yang lebih dingin. Ya, ya seperti ini. Nah, sekarang kita coba cek print listnya. Oops, sorry. Out of bound. Oke, index 21 kondisi bawah atas north. Oke. Oh, sebentar. Point. Oh, sorry. Ini harusnya karena oh ya. Ini harusnya endpoint di min 1 ya. Ini endpoint X ya. Min 1. Oke, sorry. Ini juga sama. Endpoint X min 1. Oke. Karena ujung-ujungnya tidak kita ikutkan. Ya. Kita lihat seperti ini. Jadi ini sisi bawahnya ya. Oh, sorry. Ini seharusnya sisi bawahnya ini ikut ya. Keliru ini. Jadi kondisi batas di kiri ini harusnya titik pojoknya ikut bawah. Oke. Berarti ini yang sisi samping kiri kanan ini mulainya dari 1. Ya. Nah, sekarang sisi bawahnya seperti ini. Oke. Nah, lalu kemudian setelah kita inisialisasi, maka masuk ke proses penyelesaian. Nah, karena kita akan gunakan metode SOR, pertama kita definisikan dulu faktor relaksasinya, misal 1,618 seperti ini ya. Ini bisa Anda pilih yang lain. Oke. Lalu errornya 1,0. Oke. Lalu while error lebih dari 0,001 misalnya seperti ini ya, 10 pangkat min 4. Oke. Maka, nah ini harus kita lakukan proses iterasi dari keseluruhan tadi ya. Oke. Dari keseluruhan sisi ini kita harus iterasi. Ya, ya, kita copy. Jadi kita iterasi semua titik yang ada dari kita sapu ke arah sumbu X lalu ke arah sumbu Y seperti ini. Nah,
Yang pertama kita lakukan adalah kita hitung residualnya. Nah, kita hitung dulu residualnya. Ya, mana tadi definisi residualnya? Oke, ya ini residualnya. Ya, residual Poisson. Nah, sekarang ini betanya kita isi dengan beta besar, konstantanya. Ini dx besar. Nah, Fij-nya ini 0, karena ini persamaan Laplace, karena ruas kanannya 0. Oke, ini Tij min 1. Nah, ini kita ganti dengan T-list J min 1 berarti J min 1, I. Oke ya. Jadi kita copy. Ini adalah TI min 1J. Jadi ini min 1, ini J. Ya, ini kita hapus. Lalu ini TIJ, berarti ini oke, kita copy. Lalu di sini I plus 1J, berarti ini IP1, I plus 1J. Kemudian terakhir adalah, kalau kita lihat ini apa? IJP1, berarti ini J plus 1. Oke, ya. Oke. Lalu kemudian setelah ini T-nya kita update. T-list J, I ini kita update. Ini T-list J, I dikurangi omega bintang, coba ditambah ya. Ditambah omega bintang R list J, I gitu ya, dibagi dengan 2 bintang 1 ditambah beta kuadrat. Oke. Ya. Jadi karena keterangan ya, ini adalah iterasi S1, ini iterasi sepanjang sumbu Y di domain permasalahan. Oke. Nah, ini iterasi dimulai dari 1 dan berakhir di N min 1 karena kondisi batas di kedua sisi ini di reflect. Nah, ini sama. Oke. Ini adalah iterasi sepanjang sumbu X dan ini berakhir di M-1. Oke. Karena kondisi batas di kedua sisinya di reflect. Jadi N di sini kalau ini aneh ya. Ini N ini number, singkatan dari number of point X, berarti jumlah poin searah sumbu X, ini number of point arah sumbu Y. Nah, kalau kita lihat di skema teoretik kita, ini nanti jumlah poinnya kalau sumbu X ini M, sumbu Y ini N. Oke ya. Oke, ini adalah perhitungan residual, sedangkan ini adalah update temperatur. Oke. Ya, karena tidak ada kondisi Newman, maka kita tidak melakukan updating ghost point ya, karena tidak ada ghost point. Oke. Lalu kemudian kita hitung jumlah dari
Ini numpy.sum jumlah dari residualnya, karena residualnya yang kita gunakan sebagai ukuran error. Jadi ini rlist kuadrat. Oke, kita bisa tulis seperti ini. Jadi kalau di NumPy kode seperti ini nanti operasinya adalah setiap elemen di dalam rlist itu akan dikuadratkan. Jadi nanti setiap elemen di dalam rlist ini dengan program kode program seperti ini nanti setiap elemennya dikuadratkan. Lalu dengan fungsi sum ini nanti semua elemen yang dikuadratkan tadi akan dijumlahkan. Nah, lalu error ini sama dengan np dot square root dari sum r square root. Lalu kita print error. Kita lupa definisikan counter ya, sama dengan 0. Lalu nanti di sini counter plus sama dengan 1. Plus sama dengan 1 ini sebenarnya singkatan ya ini ya. Ini sama, ini kode ini sama dengan seperti ini. Counter plus 1. Jadi bilangan yang ada di dalam counter ditambah 1, lalu hasilnya disimpan lagi ke dalam counter. Nah, operasi ini bisa dipersingkat seperti ini. Jadi kita tidak perlu menulis counter itu sebanyak 2 kali. Lalu kita tulis counternya di sini. Oke. Counter di sini error. Baik, kita akan coba jalankan. Ya, ternyata ini naik tinggi ya. Wah, berarti ini ada kekeliruan di sini. Kalau kita lihat ini mungkin seharusnya negatif ya. Jadi ini sepertinya residualnya kebalik, formula residualnya. Oke, kita biarkan dia positif, lalu formula residual di sini yang kita balik. Oke, seharusnya ini AX min B ya. Oke, karena mungkin ini ya apa namanya koefisien dari diagonalnya ini negatif gitu ya. Koefisien diagonalnya ini negatif. Ya. Ini kita interrupt dulu ya. Ini kita interrupt dulu. Oke. Ya. Kalau kita lihat ini sekarang semakin mengecil, ya, semakin mengecil ya sampai 9 kali 10 pangkat min 5, oke. Ya, dibutuhkan sekitar 124 iterasi ya, sekitar 120 iterasi. Oke, dengan jumlah grid 20. Oke, nah kita akan coba plot hasilnya. Oke. Oke, solvingnya tadi 3 ya. Oh, sorry ini harus 3 nih. Oke. Plotnya seperti ini. Oke. Ya. Oke. LT di params ini akan kita coba untuk besarkan gambarnya ya. Besarkan gambarnya. Figur.fix. Ini misalkan 12,12. Lalu kemudian font.size untuk legend-nya misalkan 18. Lalu kemudian kita akan definisikan Xgrid dan
Y grid-nya nv.mesh grid backlist ini Y. Jadi nanti untuk plotting seperti ini kita gunakan X grid dan Y grid. Oke, lalu kemudian kita plotnya bentuknya kontur karena ini 2 dimensi ya, supaya terlihat kontur plot. Mungkin ini T kontur gitu ya, kontur temperatur. Oke, plt.plots. Oke, plots. Oke, CPF ini sama dengan kontur dot ini sama dengan T kontur kontur F. Oke, Y grid T list gitu ya, semuanya ini T list. Oke, lalu ini kontur plot T kontur dot konturnya ini akan kita definisikan kontur plotnya di sini. Levels ini adalah level dari temperaturnya. Oke, jadi nanti ini kita akan buat 2 kontur ya, satu kontur berupa warna, oke, lalu satu kontur lagi berupa garis gitu ya. Jadi nanti bisa terlihat cukup cukup bagus gitu ya. T kontur dot di label ini untuk label di kontur garisnya. TP lalu TP dot levels ini untuk levelnya. Oke. Klik kontur color bar ini CPF. Oke, lalu lt dot show. Oops, error ada. Oh, name CPF. Oh, sebentar. Ini harusnya T CPF. Name CPF is not defined. Oh ya, sorry. Ini T CPF. Oh, ada lagi. Name CP. Oh, sorry. Ini harusnya TCP. TCP ya. Iya, ini adalah konturnya ya, seperti ini. Oke. Kalau kita lihat ini vertikalnya cukup besar ya, 12. Jadi mungkin vertikalnya kita turunin aja 10 supaya terlihat seperti persegi gitu ya. Skalanya nggak sama ternyata. Ya, jadi seperti ini. Jadi ini adalah temperaturnya. Oke, level temperaturnya. Oke, dari 40 sampai 320 diberi kelebihan 20 ya. Kelebihan 10. Nah, sebenarnya batasnya 50 sampai 300. Jadi temperaturnya seperti ini. Oke. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan ini kita komen. Kalau misalkan jumlah gridnya itu kita naikkan gitu. Misalkan ini 20 ya. Jumlah gridnya kita naikkan 50 misalkan seperti ini. Ya, ini lama. Oh, sorry. Ya, lama ya. Agak lama. Oh, iterasinya lebih panjang gitu ya karena jumlah gridnya makin banyak. Oke.
Iya, 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 sampai 800 iterasi ya, cukup lumayan panjang. Oke, oke. Ya, kalau kita lihat sekarang bentuknya lebih halus ya, kurvanya. Oke, ya, kurvanya lebih halus. Baik, ini adalah hasil solusinya. Jadi kalau kita lihat solusinya lebih lebih halus gitu ya. Meskipun kalau kita cermati posisinya tidak berbeda terlalu jauh. Oke, baik, selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.